Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usada Junita, pembina ekstrakurikuler Muhadoro di SDS Islam Ulul Albab. Hari ini kita telah memasuki ruang inspirasi baru, ruang di mana tempat para anak muda memaknai arti perjuangan, keteladanan, dan keberanian. Melalui podcast ini, kita belajar tentang bagaimana arti para pejuang dan menemukan pahlawan dalam diri kita masing-masing. Melalui kegiatan Muhadoroh, kita belajar bahwa kata-kata itu bisa menjadi cahaya yang bisa menjangkau dengan luas. Dan melalui podcast ini, kita belajar tentang ruang penuh hikmah yang disampaikan oleh generasi Ulul Albab. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku Najmi. Dan aku Hanin. Hari ini kita mau cerita tentang salah satu pahlawan terbesar Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau dikenal sebagai pemimpin karismatik, orator ulung, dan pemikir besar yang mencintai tanah air. Sejak muda, Soekarno aktif di organisasi pemuda dan pergerakan kemerdekaan. Beliau yakin bahwa Indonesia harus merdeka dari penjajahan Belanda. Perjuangan Soekarno puncaknya terlihat saat beliau menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Momen itu menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Selain itu, Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara Pancasila sebagai landasan moral dan ideologi Indonesia. Dari Soekarno, kita belajar tentang kepemimpinan, keberanian, dan cinta tanah air. Beliau mengajarkan bahwa perjuangan untuk kebenaran dan kemerdekaan harus dilakukan dengan semangat dan tekad yang kuat. Selain itu, semangat Soekarno menginspirasi kita generasi muda untuk mencintai bangsa dan berani bermimpi besar. Itulah kisah singkat tentang Insinyur Soekarno, proklamator dan pemimpin bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa merdeka! Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku, Mita. Dan aku, Aura. Hari ini kita bakal cerita tentang salah satu pahlawan hebat Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau juga dikenal sebagai pemikir cerdas, bijaksana, dan peduli dengan kesejahteraan rakyat. Sejak muda, Hatta aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan dan terus belajar, baik di Indonesia maupun di Belanda, untuk mempersiapkan dirinya memimpin bangsa. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan juga proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno pada 17 Agustus 1945. Beliau juga berperan penting dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Selain itu, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena beliau selalu mendorong ekonomi rakyat melalui koperasi agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera. Dari Muhammad Hatta, kita belajar tentang kepemimpinan, kejujuran, dan kerja keras. Beliau mengajarkan bahwa perjuangan bangsa tidak hanya melalui di medan perang, tapi juga melalui pemikiran dan tindakan nyata. Benar, semangatnya menginspirasi kita generasi muda untuk cinta tanah air dan terus berkarya demi bangsa.
Itulah kisah singkat tentang Muhammad Hatta, proklamator dan pemimpin bijak bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, merdeka! Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku Gets dan aku Sanum. Hari ini kita mau bahas sosok pahlawan luar biasa yang dikenal berani, tegas, dan pantang menyerah, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Sebelum jadi tentara, beliau adalah seorang guru. Tapi ketika Indonesia dijajah, beliau ikut berjuang demi kemerdekaan. Iya, dan setelah Indonesia merdeka, beliau dipercaya menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Meskipun masih muda, semangat dan keberaniannya luar biasa banget. Salah satu kisah paling menginspirasi adalah saat beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda tahun 1948. Padahal ia sedang sakit paru-paru dan harus ditandu kemana-mana. Tapi Jenderal Sudirman gak mau menyerah. Beliau pernah berkata, selama nafas masih di kandung badan, saya tidak akan menyerah kepada musuh. Wah, keren banget ya. Dari beliau kita belajar kalau cinta tanah air itu perlu keteguhan dan pengorbanan. Benar, Jenderal Sudirman mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, walau menghadapi kesulitan apapun. Itulah kisah singkat tentang Jenderal Sudirman, sang panglima besar yang berjuang sampai akhir demi kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat juangnya selalu menginspirasi kita semua untuk terus mencintai Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya dan merdeka! Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku, Naila. Dan aku Larin. Hari ini kita akan bahas salah satu pahlawan hebat dari Sumatera Barat, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol berasal dari Bonjol, Sumatera Barat, sekitar tahun 1772. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab, tapi beliau lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Ulama dan pemimpin perjuangan yang terkenal dalam Perang Padri, melawan penjajahan Belanda dan juga melawan kebiasaan buruk masyarakat pada masa itu. Perang Padri berlangsung sangat lama, teman-teman, dari tahun 1821 hingga 1837. Walau pasukan Belanda jauh lebih kuat, Imam Bonjol tetap berjuang, semangat, dan bekerja keras. Sayangnya, di akhir perjuangan beliau ditangkap dan dibuang ke Manado. Tapi semangatnya tidak pernah padam sampai akhir hayatnya. Tuan Bonjol, keberanian, kecintaan tanah air. Betul, beliau mengajarkan kita untuk selalu berjuang dan demi kebenaran dan tidak takut melawan ketidakadilan. Itulah kisah singkat dari Tuanku Imam Bonjol, ya, pahlawan dari Tanah Minang yang berjuang dengan penuh semangat. Semoga kita bisa meneladani
keberanian dan kejujuran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa merdeka. Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab. Bareng aku, Jibril. Dan aku Alola. Hari ini kita mau ngobrol tentang salah satu pahlawan hebat Indonesia yang berjasa besar dalam perjuangannya, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawalunto, dan Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Beliau dikenal sebagai sastrawan, ahli hukum, dan juga tokoh penggerakan nasional. Waktu masih muda, Yamin sudah aktif banget di organisasi Jong Sumatera Bon, tempat berkumpulnya pemuda yang cinta tanah air. Salah satu peran paling besar Muhammad Yamin adalah dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Beliau jadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda yang melahirkan semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Keren banget ya, dari beliau kita bisa menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara. Selain itu, beliau juga ikut merumuskan dasar-dasar negara saat sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan. Muhammad Yamin adalah contoh anak muda yang cerdas, berani, dan cinta tanah air. Beliau membuktikan bahwa perjuangan gak selalu dengan senjata, bisa lewat pikiran dan karya. Benar banget, dari beliau kita bisa belajar pentingnya ilmu, persatuan, dan semangat nasionalisme untuk membangun bangsa. Itulah kisah singkat Muhammad Yamin, sang perintis yang membantu membentuk jati diri Indonesia. Semoga semangat dan pemikiran beliau bisa terus kita menginspirasikan generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa merdeka! Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku Kinan. Dan aku Rere. Hari ini kita bakal bahas sosok pahlawan yang biasanya selalu kita dengar setiap upacara bendera, yaitu Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman lahir di Purworejo, Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1903. Beliau sejak kecil suka dengan musik dan biola. Bahkan waktu remaja, beliau menciptakan lagu-lagu sendiri.
Iya, tapi bukan cuma senang musik. Wage Rudolf Supratman juga punya semangat kebangsaan yang tinggi. Lewat lagu-lagunya, beliau ingin menyatukan rakyat Indonesia yang masih dijajah Belanda. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda kedua, lagu ciptaan W.R. Supratman yang berjudul Indonesia Raya untuk pertama kalinya dimainkan dengan biola. Lagu itu langsung menggugah para semangat pemuda saat itu. Betul banget. Lagu Indonesia Raya akhirnya dijadikan lagu kebangsaan Indonesia, simbol persatuan dan kemerdekaan bangsa kita. W.R. Supratman juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan dengan bakat dan karya, dan tidak harus bukan hanya memakai senjata. Iya, lewat musik, beliau menanamkan semangat, cinta tanah air dan keberanian untuk bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Itulah kisah singkat tentang W.R. Supratman, sang pahlawan musik yang suaranya menggema di seluruh hati rakyat Indonesia. Semoga semangat dan cintanya pada bangsa bisa terus kita tiru setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa merdeka. Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab bareng aku Queen. Dan aku Almira. Hari ini kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan besar dari Tanah Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Dia putra Sultan Hamengkubuwono III dan dikenal sebagai pemimpin yang baik, berani, dan religius. Ya betul, ia sangat peduli dengan rakyat, terutama saat Belanda menindas rakyat. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa untuk melawan penjajahan. Perang Jawa berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melawan pasukan dengan strategi gerilya, meskipun sulit dan banyak rintangan. Sayangnya di akhir perang, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Manado. Tapi semangat juangnya tetap dikenang rakyat Indonesia. Dari Pangeran Diponegoro kita belajar tentang keberanian, kemampuan, dan cinta tanah air. Betul, beliau mengajarkan kita bahwa melawan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran adalah hal penting dalam kehidupan. Itulah kisah singkat tentang Pangeran Diponegoro, pahlawan yang berjuang demi tanah air dan tanah Jawa.
Semoga semangat dan keberaniannya bisa terus menginspirasi generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah menonton Generasi Ulul Albab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa merdeka. Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Ulul Albab. Aku Wataya dan hari ini aku mau cerita tentang salah satu pahlawan hebat dari Aceh, yaitu Teuku Umar. Teuku Umar lahir di Meo Labo, Aceh pada tahun 1854. Beliau sudah menunjukkan keberaniannya dan kecintaannya pada tanah airnya. Beliau ikut berjuang melawan penjajahan Belanda dalam Perang Aceh, perang yang berlangsung sangat lama dan penuh tantangan. Yang membuat Teuku Umar luar biasa adalah strateginya yang cerdik. Beliau pernah berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Padahal sebenarnya aslinya tetap setia untuk kemerdekaan Aceh. Hal ini menunjukkan betapa pintar dan beraninya Teuku Umar menghadapi musuh. Meskipun Teuku Umar gugur pada 1899, semangat juangnya masih dikenang sampai sekarang. Dari beliau kita belajar tentang keberanian. Beliau mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu menggunakan senjata, tapi juga menggunakan strategi, tekad, dan hati yang kuat. Jadi teman-teman, semoga semangat Teuku Umar bisa menginspirasi kita, generasi muda Indonesia, untuk selalu mencintai dan membela tanah air kita. Terima kasih sudah mendengarkan Generasi Muda Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa merdeka.